Bagaimana kami harus bersikap di musola pribadi? Setiap malam Ahad ada belajar membaca Al-Quran. Sementara setelah saya mengikuti tahsin di majelis, saya merasa masih nol dalam membaca Al-Quran karena saya meneruskan orang tua yang sudah meninggal, membimbing anak-anak di lingkungan saya, dan peserta ibu-ibunya suaminya tidak sholat 5 waktu. Nah ini ya, alhamdulillah beliau ini berarti bisa merasa, tidak merasa bisa ya, bisa merasa, oh ternyata setelah belajar tenanan tentang tahsin qiraatil Quran, nah, beliau merasa bahwa saya ini belum bisa. Maka beliau punya sifat, dianugerahi oleh Allah sifat bisa merasa, bukan merasa bisa. Kalau merasa bisa, bahaya ini. Ora isoh barang, tetapi tetap merasa bisa, ini bahaya. Ujung-ujungnya nanti akan sombong, ujung-ujungnya ente-ente nesu-nesu, yang merasa bisa itu. Maka ini bersyukur ya, ini bapak atau ibu ini bersyukur dianugerahi oleh Allah punya sifat yang bisa merasa. Selama ini sudah mengampu meneruskan orang tua untuk ngajari anak-anak di musola tersebut, ngajari ngaji. Tetapi setelah mengikuti tahsin tenanan, ternyata beliau merasa belum bisa, nul putul betul. Lah ini bagaimana? Nah, kalau memang selama ibu panjenengan ketika sugeng kegiatan baik itu berjalan istiqomah, maka kewajiban jenengan meneruskan ya, meneruskan perbuatan baik yang selama ini sudah berjalan. Nah, yang pertama bisa dilakukan setelah mempelajari tahsin tadi, maka ditularkan ilmunya, ditularkan kepada anak-anak yang ikut belajar di musola tersebut. Panjenengan tularkan ilmu yang tadi panjenengan belajar dari tahsin tadi, belajar tahsin tadi ditularkan di situ, ditularkan secara bertahap, pelan-pelan ya. Kalau memang ternyata sulit ya, karena masih sama-sama belajar, ya, tidak ada salahnya datangkan seorang guru untuk mengajari di musola itu. Jangan sampai kegiatan baik ini terhenti, terus dilanjutkan kegiatan baik ini semaksimalnya. Jangan sampai dihentikan hanya gara-gara panjenengan masih merasa nul. Jangan hanya gara-gara masih merasa nol sehingga lantas menghentikan kegiatan baik ini. Terus lanjutkan semaksimalnya. Nah tadi pengakuannya kan sudah belajar tahsin, maka tularkan sedikit demi sedikit secara bertahap ilmu yang sudah didapat. Kalau memang kesulitan, usahakan carikan guru untuk ngajar di situ. Pokoknya usaha maksimal, jangan sampai kegiatan baik itu terhenti. Ya mudah-mudahan menjadi amal soleh panjenengan. Ada lagi? Kalau rezeki sempit, terus keluarga tidak harmonis, apa ini takdir, ujian, apa ini yang terbaik, Ustaz? Semua hal yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, ya, itu tidak terlepas dari takdir Allah. Lebih-lebih kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Orang yang menyatakan dirinya sebagai mukmin itu memang akan diuji oleh Allah. Allah sudah membuat satu ketetapannya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, coba diingat lagi itu Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 2 dan 3.
Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ini sudah menjadi satu konsekuensi bagi siapapun yang menyatakan keimanannya kepada Allah. Ya. Bagi siapapun yang menyatakan keimanannya kepada Allah sesuai dengan ketetapan Allah, dia pasti akan diuji, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah dengan menyatakan amanah. Tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji. Orang yang mengatakan telah beriman kepada Allah kok tidak diuji oleh Allah? Allah pasti akan berikan ujiannya. Sampai kapan? Sampai dia tinggalkan dunia yang fana ini, artinya sampai mati. Selama masih hidup sebagai seorang mukmin, maka dia akan terus diuji oleh Allah. Ya. Dan ujian bisa bergonta-ganti, bisa dengan sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan, termasuk yang ditanyakan ini. Ya, ekonomi sempit. Bisa juga dengan ujian yang menyenangkan. Ketika diuji dengan ekonomi sempit, lulus, belum tentu dengan ekonomi lapang. Ujian akan terus berganti dari Allah. Ada yang diuji dengan kesenangan lulus, begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesusahan, tidak lulus. Ada yang diuji dengan kesempitan, lulus, semakin dekat kepada Allah. Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan, dengan kelapangan, ternyata menjadi sombong, menjadi kufur nikmat. Nah, makanya selama menjadi orang yang beriman itu pasti akan diuji. Nah, kalau ingin tidak diuji lagi oleh Allah, keluar dari keimanan, maka tidak diuji, nanti diujo. Bedanya itu. Orang yang beriman itu akan diuji. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan diujo. Nah, satu saat setelah selesai diujo, maka akan datang azab secara tiba-tiba. Nah, kita pilih mana? Diuji dengan potensi ada surganya Allah, menjalani ujian itu, atau kita pilih diujo namun potensi surga tertutup rapat. Nah, dulu orang-orang sebelum kita, orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, itu juga telah diuji oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kalau Allah sudah maha mengetahui siapa yang imannya shadiq, siapa yang imannya kadzib. Tujuan adanya ujian dari Allah itu agar kita mengetahui paling tidak sejauh mana kadar keimanan kita kepada Allah. Apakah diuji dengan kesusahan lantas kita mengeluh, menyalahkan Allah? Kalau itu yang dilakukan berarti iman kita kadzib, bohong. Diuji dengan sempitnya ekonomi kok mengeluh, sambat terus. Seolah-olah rezeki dari Allah itu hanya uang, hanya materi. Selain uang, seolah-olah bukan nikmat dari Allah. Maka begitu diuji dengan kesempitan ekonomi, sambat terus.
Bahkan tidak jarang suudzon kepada Allah, menyalahkan Allah, sudah sholat tapi saya kok tetap miskin, ya, sudah puasa tapi saya tetap kesulitan bayar SPP. Nah, jadi sambat terus, bukan Allah yang salah, ada yang salah dengan sholat kita. Ya, kita sudah sholat kok tetapi belum ada jalan keluar, bukan Allah yang salah. Koreksi introspeksi sholat kita, ada yang salah dengan sholat kita. Ya, bisa jadi sholat kita tidak berfungsi, termasuk mengeluh itu perbuatan mungkar. Padahal salah satu fungsi sholat tanha anil mungkar. Nah, kita mengeluh itu satu perbuatan mungkar. Suudzon kepada Allah adalah kemungkaran. Sekalipun sudah sholat, ternyata sholatnya belum berfungsi, maka ya tidak diberi solusi oleh Allah, tidak ada makhraj. Nah, dan ingat, ujian dari Allah itu banyak macamnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu macam yang pertama. Walju, dan sungguh-sungguh. Coba bisa dibuka itu Al-Baqarah 155 sampai 157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dulu wala nabluwannakum, di dalam ayat wala nabluwannakum itu ada dua huruf penguat. Ya, yang pertama la, ya, di situ la, wala nabluwannakum. Yang kedua nun taukid, nun yang di atasnya ada syiddahnya itu. Kalau orang Jawa menyebutnya saddah. Nun yang di atasnya ada saddahnya. Jadi ada dua huruf penguat yang Allah gunakan. Padahal tanpa huruf penguat pun kalau itu datangnya dari Allah pasti akan terjadi. Namun dalam ayat ini Allah gunakan dua huruf penguat. Ya, ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa hal ini sungguh dan benar pasti akan terjadi. Apa itu? Allah akan uji kamu. Uji kamu. Nah, dan ujian ini pasti datang. Pasti datang. Akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan kekhawatiran. Ya, khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak diterima bekerja, khawatir tidak naik pangkat, khawatir dipotong gaji, khawatir apa lagi? Khawatir di PHK. Dengan sedikit rasa khawatir. Wal ju', sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta benda. Lah seperti yang ditanyakan ini, sempit. Merasa sempit dalam bab harta. Itu ujian dari Allah. Wal anfus,
akan diuji oleh Allah kekurangan jiwa. Bisa jadi ke anggota keluarga yang kita cintai, mungkin pasangan hidup kita, atau anak-anak kita dipanggil oleh Allah. Itu berupa ujian bagi orang-orang yang beriman. Atau orang tua kita, nah, sehingga anak kehilangan orang tua yang dicintainya, atau orang tua kehilangan anak yang dicintainya. Itu semua ujian dari Allah. Wasamarot, buah-buahan. Nah, kalau dulu memang maknanya buah-buahan, tetapi ini mengalami perluasan makna, tausi'ul makna, mengalami perluasan makna. Buah-buahan tidak hanya berarti sebatas buah yang kita kenal. Di samping meliputi makna tersebut, namun buah di sini bisa pula bermakna buah dari hasil usaha kita. Ya, kita berusaha dalam berdagang, mendapatkan hasil, ternyata hasil kita diambil oleh orang lain. Hak kita diserobot oleh orang lain. Hasil pekerjaan kita diaku hasil pekerjaan oleh orang lain, sehingga yang menerima hasilnya orang lain, sehingga diserobot. Ini semua bentuk-bentuk ujian. Apapun ujiannya, macamnya banyak tadi, Allah berikan jalan keluar terbaik. Wabasyiris sobirin. Beritakanlah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang apabila ditimpa musibah, istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Yang awalnya punya, kok tiba-tiba diuji oleh Allah menjadi tidak punya. Awalnya diuji dengan kelapangan rezeki, ya, usahanya laris, manis, dagangannya laris, laku keras. Kok pada suatu hari sepi sehingga menjadi bangkrut. Maka istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, semuanya ini milik Allah. Jangankan hanya dagangan saya, lawang jiwa saya ini punya Allah sudah. Jangankan saya di PHK dari pekerjaan, jangankan hanya masalah pekerjaan, nyawa saya ini yang punya Allah sudah. Ini Allah takdirkan begini, ini yang terbaik untuk saya. Maka istirja, lah orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmat, berkah dari Allah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak mudah, makanya hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang bisa bersabar. Sabar itu orang mung pasrah meneng wae. Sabar itu terima dulu ujian dari Allah ini dengan penuh keikhlasan. Kemudian setelah menerima ujian dari Allah, dalam hal ini sempitnya ekonomi, terima dulu ujian dari Allah ini dengan penuh keikhlasan. Kemudian setelah itu bergerak bangkit mencari solusinya, biar tidak sempit lagi ekonominya. Nah, itu namanya orang sabar. Sabar itu orang kok mung pasrah meneng, wes sabar. Sabar, tetapi tidak mau berbenah, tidak mau berubah, tidak mau berusaha. Ya selamanya sempit, karena Allah juga telah membuat satu ketetapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Artinya punya niatan, punya semangat untuk berubah. Ya, sabar itu berarti terima dulu. Ini ujian dari Allah. Ini takdir dari Allah. Maka lihat tuntunan agamanya. Kalau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim? Ternyata yang harus dilakukan adalah sabar kalau ujian itu tidak menyenangkan. Lah, sabar menerima dengan ikhlas, kemudian berbenah mencari solusi.
Nah, kalau kemudian satu hari solusi sudah didapat, kemudian Allah uji dengan ujian kesenangan, lapangnya rezeki, maka dari sabar kemudian bersyukur. Diuji dengan kesenangan, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Itu orang yang beriman, sehingga tidak perlu ngeluh. Hanya dua pilihan itu, syukur atau sabar. Diuji dengan kesenangan, kita bersyukur. Diuji dengan kesusahan, kita bersabar. Tidak bisa kita milih, ya Allah uji saja saya dengan kesenangan, ya Allah. Tidak bisa. Ya Allah uji saya dengan Engkau anugerahi rumah megah, ya Allah. Saya sepertinya bisa lulus kalau Engkau uji dengan kesenangan, ya Allah. Uji saya dengan naik pangkat, dengan gaji melimpah. Oh, tidak bisa kita minta seperti itu kepada Allah. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Pengin ngono, secara hati kita inginnya diuji oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Punya rumah, punya mobil, gaji besar, pendapatan melimpah, perdagangan sukses, karir mulus, lancar. Dikiranya dengan seperti itu kita bisa taat pada Allah, bisa bersyukur kepada Allah. Belum tentu. Belum tentu. Setan itu lebih pintar daripada manusia. Dulu kan ada riwayat itu ya, Sa'labah atau siapa itu Ustaz ya. Ketika diuji oleh Allah miskin, sempit sekali hartanya, ternyata lulus menjadi pribadi yang betul-betul taat kepada Allah. Sehingga singkat cerita didoakan oleh Nabi, singkat cerita ujiannya oleh Allah dirubah dari sempitnya harta betul-betul fakir, lulus. Nah, oleh Allah dirubah ujiannya menjadi kaya raya, banyak ternaknya. Akhirnya singkat cerita habis waktunya untuk ngurusi ternaknya, sehingga sudah lupa kepada Allah. Ya, lupa kepada Allah. Nah, ketika diuji dengan kefakiran ternyata dekat kepada Allah, lulus menjadi pribadi yang bertakwa, surga jaminannya. Nah, begitu diuji dengan kekayaan ternyata menjadi kufur, sombong, surganya menjadi hilang. Surganya menjadi hilang. Maka kita tidak bisa minta kepada Allah, ya Allah uji aku dengan kesenangan, ya Allah. Belum tentu kita lulus. Ya, Allah Maha mengetahui. Lah, kalau ternyata Allah menghendaki, menakdirkan untuk menguji kita dengan kesenangan, senjata paling ampuh untuk itu adalah kita bersyukur. Ya, dengan bersyukur inilah kebaikan dari Allah. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Coba dengan kembali An-Nisa 79. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 79. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus menjadi rasul kepada segenap manusia. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana harusnya kita bersikap. Ya. Kalau diuji dengan kesenangan kita bersyukur, diuji dengan kesusahan kita bersabar, maka syukur dan sabar itu adalah kebaikan. Yang namanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Orang yang diuji oleh Allah dengan kesusahan itu bukan berarti otomatis itu buruk, tidak. Buruk kalau ternyata dia mengeluh, karena sifat mengeluh itu bukan dari Allah. Sedangkan
Kalau diuji dengan kesusahan, pilihan kita hanya sabar. Nah, dengan sabar itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu hakikatnya dari Allah. Kalau diuji dengan kesusahan kok kita tidak bersabar, malah mengeluh sambat terus, maka famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Bukan dari Allah, berarti pilihan kita sendiri. Kalau dari Allah, orang yang diuji dengan susah, maka dia harusnya bersabar kalau beriman kepada Allah. Tetapi milih sambat, lah sambat itulah pilihan dirinya sendiri. Lah kalau itu pilihan dirinya sendiri pasti buruk. Lah keburukan itu bukan dari Allah, tetapi dari dirimu sendiri. Karena Allah perintahkan melalui nabinya, ya, atau langsung Allah sendiri tadi, kalau diuji dengan musibah sabar, maka wabasyiris sobirin tadi. Lah kok ini malah sambat, berkeluh kesah, berarti dia memilih pilihan dari selain yang Allah dan Rasul pilihkan. Andai kata dia mengikuti apa yang Allah dan Rasul pilihkan, yaitu bersabar, maka itu hasanah. Dan setiap kebaikan, sikap sabar itu, ya, merupakan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan pasti dari Allah, karena itu pilihan dari Allah dan Rasul. Lah kalau mengeluh berarti pilihannya sendiri, bukan pilihan Allah, bukan pilihan Rasul. Maka pasti buruk. Dan setiap keburukan itu bukan dari Allah, tetapi dari diri manusianya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap. Kalau diuji kesenangan kita bersyukur, maka syukur itu sebagai kebaikan bagi kita. Dan setiap kebaikan itu datangnya dari Allah. Diuji dengan kesenangan kok kita sombong, maka sombong itu merupakan satu keburukan. Karena Allah tidak menyukai hambanya yang sombong. Lah sombong itu pilihan diri kita sendiri berarti. Dan pasti buruk. Pilihan manusia meninggalkan pilihan Allah dan Rasul pasti buruk. Dan keburukan itu, setiap keburukan bukan dari Allah, tetapi dari diri manusianya sendiri. Lah ini tergantung jenengan. Diuji dengan kesempitan ekonomi menurut pengakuannya tadi. Lah bagaimana sikap jenengan? Apakah akan berkeluh kesah? Kalau berkeluh kesah berarti panjenengan meninggalkan pilihan yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul, yaitu sabar. Lebih menuruti pilihan sendiri. Kalau menuruti pilihan sendiri akibatnya pasti buruk, dan keburukan itu bukan dari Allah tetapi dari diri jenengan sendiri. Lah tentu sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentu panjenengan akan milih sabar. Sabar bukan berarti diam pasrah tanpa usaha. Sabar berarti menerima bahwa ini ujian keimanan dari Allah, ujian ketakwaan dari Allah. Kemudian setelah itu lebih mendekat lagi kepada Allah, berusaha mencari solusinya. Inilah jalan seorang yang beriman dalam menghadapi aneka macam ujian dari Allah. Ujian senang, syukur. Ujian susah, sabar. Sudah dua itu saja senjatanya.